Semuanya yang di belakang katakan shalom. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali ya dengan keluarga kita, keluarga Bethani Jemaat Immanuel di tempat ini. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita percaya, kita keluarkan iman percaya kita bahwa hari ini hari yang penuh berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita mengucap syukur. Oh ya Rabasyar. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga keluarga kami bisa datang Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemimpin yang terbaik Tuhan, baik di dalam hidup kami maupun di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, inilah rindu kami Tuhan. Oh ya Rabbasyaramaya. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Engkau telah menebus kami Tuhan, memberikan seluruhnya kepada kami Tuhan. Engkau membela kami dengan darah-Mu yang luar biasa Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, sungguh Tuhan, sebagai bukti nyata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku.
bagi kami Tuhan. Engkau telah memberikan nyawa-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Katakan sekali lagi dengan rasa syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Angkat suara kita katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami berikan pada Engkau pada pagi hari ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Dalam hidup kami Tuhan, tidak ada Allah lain Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan menebuskan. Terima kasih jauh di lubuk hatiku. Amin Yesus Tuhan. Ingin ku katakan Kau ada Tuhan selalu.
inilah yang kami tunggu-tunggu Tuhan, ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Sungguh membuat hati kami terkagum Tuhan, akan kasih-Mu yang luar biasa selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami mau terus menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, atas segala perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah telah Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Seberat apapun beban yang kami hadapi Tuhan, Engkau telah gantikan dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini hati yang bersukacita, hati yang bersyukur Tuhan, Engkau sediakan bagi kami Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi ruangan ini dan hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kita yang selalu bersyukur dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh penebusan Tuhan di kayu salib membuat kita semakin hari semakin merindukan Tuhan, ingin melekat di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ini pakai bahasa Batak ya. Tungatangkas ditebus ngologi, sungguhlah hidup telah ditebus. Amin. Lomo-lomo iman Tuhan. Amin. Tungatangkas ditebus ngologi. Amin. Mari tegogo muda nama dia. Bisa luhutang ngologi. Tuhan ampunasa. Amin. Mana Tuhan? Tuhan pertemanan Tuhan. Ya beri halo mohon Tuhan, rani doa macam koni lama mula honi, mamulia doa lomo-lomo, amin. Lomo-lomo mima Tuhan, lomo-lomo mima Tuhan, lomo-lomo mima Tuhan, lomo-lomo mima. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, amin. Suka-sukamu Tuhan,
menjadi suka-suka Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat kiri kanan kita. Ada yang masih muram, kita cubit, kita tepok. Tuhan Yesus baik. Semangat dalam Tuhan. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa buat kita semua. Amin. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit kembali. Bagi siapa? Bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Kasih yang full karena berkat Tuhan pun full bagi kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menjadi segalanya, sumber kekuatan bagi kita. Amin. Kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, ini hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami selalu bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang akan Kau taburkan Tuhan bagi kami. Kami selalu yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, firman-Mu Tuhan membuat kami semakin hari semakin yakin dan percaya bahwa perbuatan tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Waluyo Tuhan, yang akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami percaya Kau akan pakai terus Tuhan segala pekerjaan tangan-Mu yang terbaik Tuhan. Engkau sertai dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu membuktikan segala sebesar apapun cinta yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku. Hanya Kau
Tuhan, Dalam nama Yesus. Kau telah buktikan kasih-Mu pada kami Amin. semua Terima Bapa. kasih. Engkau membentangkan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Engkau korbankan Tuhan Yesus hidup-Mu Tuhan untuk menebus hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya pada hari ini kami dapat memaknai hal itu semua. Agar kami dapat berjalan terus bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami akan gagal Bapa. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami lihat Tuhan. Ada mujizat demi mujizat yang akan kami lihat Bapa. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar semua firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terpuji nama-Mu dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita semua. Kita berdoa sekali. Oh, sekolah minggu. Oh ya, sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, dari sini aja enggak apa-apa ya. Bersatu hati kembali. Ya, mari kita berdoa sekolah minggu. Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak di hadapan-Mu Bapa. Engkau tidak pernah Tuhan menolak anak-anak Bapa. Bahkan Tuhan siapapun yang menyakiti anak-anak Tuhan Yesus, Engkau berkata orang tersebut lebih baik diberikan kilangan batu Tuhan, ditenggelamkan Bapa. Artinya Tuhan bahwa siap anak-anak Tuhan itu berharga di mata-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati anak-anak ini, biar mereka dapat tumbuh menjadi Tuhan Yesus, Tuhan anak-anak Tuhan memancarkan kasih-Mu, menjadi saksi-saksi yang hidup, dan mereka boleh Tuhan menjadi anak-anak berkat, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam setiap studi mereka. Terpuji di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, memang anak-anak harus diberkati. Dulu saya dapat pelajaran dari dosen saya. Katakan apa? Bedanya anak-anak sama orang dewasa. Anak-anak tuh nilainya 1. Orang dewasa itu nilainya setengah. Kok bisa gitu? Iya, kalau anak-anak udah diserahkan pada Tuhan, ya mulai dari sekarang udah bersama-sama dengan Tuhan, seluruh hidupnya buat Tuhan. Seringkali yang orang dewasa bertobatnya belakangan, umurnya baru setengah, makanya setengah umurnya baru buat Tuhan. Tapi bersyukur, siapapun juga saudara-saudara punya anak-anak, semua serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini karena masih menyangkut tentang Paskah, ya, yang Paskah baru kemarin, kita masih sambung lagi. Ya, hari ini kita beri tema lebih dari pemenang. Waduh, ada orang menang tapi ada lagi nih yang lebih dari pemenang. Nah, kita belajar hari ini bagaimana caranya mendapatkan lebih dari pemenang. Nah, saudara-saudara, ketika kita mungkin teringat dengan suatu, bisa kata lah, terlintas dalam kata dalam kehidupan kita, kata menang. Yang terbesit dalam pikiran kita apa? Pasti ada pertarungan, mau lomba, mau kompetisi, ya, mau mungkin mencari pekerjaan, mungkin ada door prize, semuanya menang. Ada bagian-bagian, ada yang mengalahkan saingan-saingan kita. Menang itu orang dunia, ujung-ujungnya adalah wah kalau udah menang sukses, atau olahraga sukses. Tapi sudah tahu nggak, yang namanya kemenangan di dalam Kristen itu tidak dapat ditentukan cuma dasarnya kesuksesan aja, bukan dasarnya itu. Tetapi apa dasarnya? Betapa dia mencintai Tuhan. Jadi hitungannya orang menang itu bukan dari sisi sukses boleh, tapi kalau sukses nggak cinta Tuhan buat apa? Ya, jadi hitungannya di hadapan Tuhan itu adalah bagaimana dia mencintai Tuhan. Nah, dalam mencintai Tuhan ini, seringkali dalam pengiringan Tuhan itu kita mengalami pergumulan-pergumulan hebat, tantangan-tantangan hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, disitulah sebagai batu ujiannya, bagaimana dalamnya cintanya kepada Tuhan. Nah, bisa jadi kalau dia gagal tengah jalan, ya sama juga kayak orang lagi pacaran, cinta patah hati. Kalau patah hati sama Tuhan, ada yang patah hati. Aduh, percuma dia ikut Tuhan, percuma dia iring Tuhan, toh jadinya begini juga. Tapi ada juga yang terus bertahan, banyak yang terus bertahan ikut Tuhan dan mereka berhasil.
Dan inilah hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, ya, hanya orang yang bertahan sampai akhir inilah dia yang disebut pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kemenangan yang dia dapatkan adalah kemenangan sempurna. Kenapa dibilang kemenangan sempurna? Kalau kemenangan dunia itu sifatnya terbatas, ya, tidak kekal. Tapi kemenangan di dalam Kristus itu bersifat kekal. Amin. Kita buka aja langsung. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37, kita baca bareng-bareng aja. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Dapat? Ya. 2, 3. Ya. Siapakah? Ulang lagi ya, biar bareng-bareng semua. Dapat? Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Ya, maklum saudara, saya nggak bisa baca tulisan karena mau bisa kena glukoma. Ya, dapat ya. Roma pasal 8 ayat 35. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, ayat 37, tapi dalam semuanya itu amin. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, saudara, kitab Roma ini mestinya bagian dari salah satu surat daripada kitab yang ditulis oleh Paulus dari beberapa kitab sebelumnya. Ya, kita tahu semua. Kalau kita belajar 2/3 dari Perjanjian Baru yang tulis pasti Paulus, ya. Nah, khusus untuk kitab Roma ini mengajarkan tentang keberadaan manusia atau naturnya manusia di hadapan Allah, ya. Oleh sebab itu, kalau mau tahu tentang keadaan manusia, kenapa manusia, siapa manusia itu berdosa, semua segala macam, baca kitab Roma. Makanya orang-orang yang baru belajar, mungkin yang baru belajar mau baca kitab, jangan baca dari Kejadian dulu, pusing nanti. Baca dulu Roma, biar tahu siapa diri kita. Habis itu baca kitab Yohanes. Siapa yang dapat memulihkan kita? Ada Kristus. Di situ kita belajar siapa Yesus itu. Dia Allah, juru selamat semua. Komplit tuh kitab Yohanes. Begitu Roma sama Yohanes dapat, baru ya kita belajar yang lain pelan-pelan, kitab sejarah, kitab Hakim, semuanya lah ya, intinya itu. Tapi kalau mau baca yang belum pernah baca Alkitab, baca di kitab Roma kemudian Yohanes. Nah, kita tahu pada zaman itu, pada zaman Roma nih, Paulus tulis ya, pada zaman Paulus tulis, kondisi pada saat itu umat Tuhan itu mengalami perjuangan yang hebat, pertarungan yang hebat. Bukan saja taat untuk taat, tapi juga diburu. Diburu untuk apa? Dibunuh. Karena apa? Untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Waduh, ini Pak Waluyo udah tahu datang beritanya ini. Ntar kita lihat berkatnya seperti apa daripada ayat ini. Nah, saya ceritanya dulu nih, ya cerita dulu. Nah, dulu mungkin dalam zaman Kaisar Nero, ya, Anda tahu kalau jalan-jalan di kota itu, mereka dulu pasangnya pakai obor terang. Nah, dulu orang Kristen yang ketangkep, yang kepegang itu diikat di tiang-tiang itu, jalan-jalan itu disiram minyak, jadi obornya dibakar, nyala semua. Itu zaman dulu tuh. Itu memang kejadiannya yang apa yang dikatakan oleh Paulus ini memang kondisinya seperti itu. Lain dengan sekarang kan udah enggak mungkin Anda mengalami seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, Anda tahu juga mungkin di kitab Roma, di kota Roma sekarang kan ada peninggalan namanya Kolosium. Nah, Kolosium itu tahu gladiator. Nah, anak-anak Tuhan juga diadu untuk saling bunuh. Bukan lawan ini, anak-anak Tuhan diadu siapa yang paling bunuh. Bahkan diadu dengan singa juga. Itulah kondisinya seperti itu. Mereka kalau dapat, jadi kalau persekutuan kita pada saat ini ada ini jauh lebih baik. Mereka itu sama, bersekutunya kitab Roma tuh, di orang Roma pada saat itu di rumah-rumah kecil seperti itu.
Ya rumah-rumah pindah sampai suatu saat akhirnya sebagian orang Yahudi dan Kristen diusir dari kota Roma. Nah, dari sini hanya pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh itu membawa mereka menjadi orang-orang yang menang. Pertanyaannya adalah gimana dong caranya supaya saya menjadi lebih dari pemenang. Nah, kita lihat di ayat yang pertama tadi dikatakan di Roma pasal 8 ayat 35. Dikatakan di sana apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, saya ambil satu katanya dulu ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini tulisan Paulus, ini pernyataan Paulus, dia percaya diri banget. Ya, punya keyakinan banget. Sama juga kalau kita zaman sekarang, siapa yang berani lawan saya? Berarti ada apa? Ada pede nih, percaya diri nih, ada keyakinan. Nah, keyakinan apa yang menyebabkan itu? Triggernya apa? Pendorongnya apa? Sampai kok Paulus mengatakan siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ternyata triggernya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu apa? Pasti kita tahu semua. Kalau belum tahu kasih Kristus apa? Kasih Kristuslah kasih yang terbesar, anugerah tadi udah kita nyanyikan. Yaitu apa? Ketika dia mengorbankan hidupnya, ya, dirinya di atas kayu salib. Ya, dia untuk apa? Menebus dosa. Nah, ini dia. Jangan salah konsep secara teologis. Enggak ada yang namanya nebus dosa. Ya, kita ini digadaikan oleh dosa. Jadi yang ada itu menebus hidup kita, mengampuni dosa, yes, mengalahkan kutuk dosa, yes. Bukan menebus dosa. Tahu Anda pegadaian, kalau di pegadaian Anda naruh emas. Kalau misalnya mau diambil lagi ditebusnya apa? Emasnya ditebus. Kalau ditebus dosa, dosanya yang ditebus diambil, buat apa Allah ngambil dosa lagi? Ya, seringkali memang coba cari di Alkitab. Yang ada dia menebus hidup kita dari dosa. Ini harus kita pegang. Ya, sering ada lagu, "Oh Tuhanku, penebusku," akhirnya penebus dosa. Ya, hati-hati juga dalam menciptakan lagu. Artinya apa? Menebus hidup kita. Nah, disitulah Paulus men-trigger itu. Yaitu apa? Ketika dia membentangkan tangannya, dia menebus, bahkan mati akibat dosa, kutuk dosa ialah maut. Kemudian dia bangkit. Nah, bangkit kemenangan inilah yang nilainya begitu tinggi, yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang lahir baru. Anak-anak yang punya kehidupan baru. Disinilah yang nilainya kemenangan itu lebih daripada pemenang dibandingkan kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh dunia lain. Bahkan dibandingkan, mohon maaf ya, kita menghargai juga saudara-saudara kita yang lain yang menahan lapar dan haus, tapi itu dibilang apa? Merayakan hari kemenangan. Kemenangan kita jauh lebih daripada itu. Karena apa? Kita lepas dari kutuk dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, ya, kalau Kristus tidak bangkit, percuma kita tetap dalam kutuk dosa. Karena dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia menang, kita ada di situ. Itulah yang menjadi trigger. Artinya apa? Poin yang pertama untuk dapat lebih daripada pemenang adalah harus memiliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan iman. Itu yang paling penting. Kalau mau lebih dari pemenang, lebih punya keyakinan iman. Makanya siapa yang dapat memisahkan kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Luar biasa, itu nilainya tinggi. Harusnya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu memegang, jangan sampai hilang. Jangan sampai kayak Esau. Ya, kalau cuma penindasan doang, Esau aja lebih parah lagi. Cuma semangkok kacang merah, hak kesulungannya dikasih, hilang dia. Jangan gara-gara cuma penindasan, kesesakan, kelaparan, ya ketelanjangan, bahaya, bahkan mungkin pedang gitu ya, dulu ini zaman dunia. Terus kita melepaskan keyakinan kita. Tidak. Di sini Paulus ingin mengatakan, hei, kalau kamu lebih dari pemenang, katakan dalam semuanya, tetapi dalam semuanya itu. Nah, semua salah satunya adalah kalau kamu ini lebih dari pemenang, yuk pegang keyakinan iman, ya. Keyakinan iman itu harus kita miliki. Saudara tahu, apa yang misalkan kalau saya sama istri saya di sini, memisahkan di sini artinya bukan sekedar memisahkan, pisahnya pisah, ada ruang di sini. Ini nggak pisah sebenarnya, renggang. Memisahkan di situ artinya apa? Pergi, nggak kelihatan lagi, sama juga kayak orang berpisah.
Dia naik pesawat, udah secara fisik gak kelihatan lagi. Artinya di sini siapakah yang akan memisahkan? Artinya mengambil hak ya kesulungan kita, mengambil keselamatan kita, ditukar, nggak kuat karena apa? Mengalami penindasan, mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan maut. Masa iya keselamatan kita cuma bisa ditukar seperti itu? Jangan saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan apa? 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, biar muncul ayatnya. Dikatakan di sana, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi makanya mesti punya iman. Makanya Paulus bilang harus miliki keyakinan iman. Yang namanya apa? Yang namanya dunia ini, yang penindasan, kesesakan semua lewat selama kita mau tetap berpegang pada iman kita. Ya, semua yang lahir dari Allah. Berarti yang lahir dari Allah apa? Mereka yang punya hidup baru, yang percaya. Ya, itu kita harus pegang. Nah, kalau ditanya iman kepada siapa? Kalau ditanya seperti itu. Ayat 5-nya Yohanes pasal 5 ayat 5-nya dikatakan apa? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa iya, berarti imannya kepada siapa? Kepada Yesus. Selain Yesus, menang gak dia? Gak ada. Jadi kalau begitu, yang dapat selamat sampai ke surga siapa? Hanya kekristenan. Ya, kalau ada aliran teologi liberal, semua bisa katanya dibilang. No, tapi Alkitab mengatakan Yesus ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, cuma orang-orang yang percaya inilah yang di dalam Kristus, yang bahwa dia anak Allah, itu yang hanya dapat mengalahkan dunia. Dunianya apa? Yaitu penindasan. Dunianya apa? Ya, yaitu tadi kesesakan, apalagi penganiayaan. Nah, itu bisa kita lewatkan selama kita memegang iman itu. Terus pertanyaannya timbul. Lah, kalau ada orang yang mundur gimana Om? Gimana Pak? Kan kita nggak kuat, kita kan manusia, kan firman Tuhan bilang, roh memang menurut tapi daging lemah. Terus mundur. Kalau mundur akibatnya apa? Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 18. Ibrani pasal 10 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, makanya dikatakan apa? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Boleh munculin gak apa-apa. Ibrani pasal 10 ayat 38. Biar kita tahu 38 ayat 18. Ibrani pasal 10 ayat 18. Dikatakan sekali lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, murtad, tinggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, gara-gara penindasan, gara-gara kesesakan, gara-gara penganiayaan, cuman karena lapar kayak Esau, ya, karena cuman nggak punya baju baru, malas datang ke gereja, ya, cuman karena aduh nggak hujan ini, bahaya. Nah, dikatakan apa di sana? Maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Artinya kalau saudara tidak memiliki iman, jangan harap perkenanan Allah itu ada. Jadi kalau orang mau lebih pada pemenang, ya harus ada perkenanan Tuhan. Punya iman. Kan dengan kita punya iman, ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, kita yakin. Saudara nggak usah tanya. Saya sama istri saya, kalau ditanya kesaksiannya banyak. Dulu saya pernah udah keluar dari pekerjaan, ini sedikit saksian. Duit di dompet tinggal 30.000. 30.000 maklum. Ya habis keluar karena perusahaannya tutup, kita tahu Aksis kan, nah, tutup dulu enak selesai. Kita berdoa gimana? Ya besok mau kita cuma hidup dengan iman.
Saudara tahu, 2 hari kemudian ada yang telepon, mau nggak kerja gitu. Kok masuk? Padahal tempat itu udah saya lamar. Itu di Semarang. Udah saya lamar, udah dipanggil, udah interview, nggak diterima. Tapi tiba-tiba teman saya telepon. Teman yang mana? Teman yang sirik dulu di Aksis. Coba bayangin, Tuhan pakai orang yang sirik, yang nggak suka sama kita, ya. Dia baru pulang dari Swedia waktu itu S2, ditanya sama bos saya, mau masuk nih, yuk kasih tempat, kerjaanmu dibagiin, kasih dia. Tapi tiba-tiba ya maklum lah, pokoknya singkat cerita seperti itu. Tuhan kasih, udah masuk, Tuhan kasih. Minta gaji berapa lo? Dikata gitu. Saya sebutin segini, ya turun dikit dari Aksis. Dibilang apa? Bodoh, enggak, naikin. Dibilang, ya udah terlanjur ditulis, tapi tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan pelihara. Yang 30.000 jadi gemuk lagi dulu dompetnya. Ya, puji Tuhan. Nah, mungkin kalau saya ceritain banyak lagi, habis itu saya pindah lagi ke Nokia. Antar udah nanti panjang jadi nggak sangka khotbah. Artinya apa? Pegang imanmu. Yang namanya penindasan, kelaparan, telanjangan, udah itu Tuhan ya akan tolong buat kita semua. Yang penting kita mau pegang. Hal yang kedua, ya masih dengan ayat yang tadi 35, ya 35 dan 36 sekarang. Ya dikatakan sana masih dibilang, ya siapakah yang akan misalkan kita dari kasih Kristus? Tadi kita udah bahas penindasan atau kesesakan atau dibilang penganiayaan, dibilang atau lagi kelaparan atau kelanjangan atau dibilang bahaya atau pedang. Ayat 36-nya seperti ada tertulis dikatakan. Bilang apa? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Aduh, serem banget Om. Anda tahu yang tadi yang saya bilang penindasan, penganiayaan semua. Itu adalah saya bilang tadi tantangan kehidupan. Suatu ujian, suatu pergumulan hidup. Yang harus apa? Yang harus kita lewati. Kita kan punya iman tadi. Dan perhatikan di ayat 36-nya. Di situ tertulis, bilang ada tertulis oleh karena engkau. Jadi kalau ada tertulis, kalau Anda buka itu di Alkitab, di digital itu ada bintang, Anda tik gitu ya. Itu dari kitab Mazmur pasal 42. Ya, di situ adalah apa? Daud. Jadi kenyataan itu dibilang Paulus ini katakan, ada tertulis. Kenapa? Ini Daud yang katakan dulu. Kita kan tahu Daud dikejar-kejar Saul, betul? Ya, mau dibunuh, mau diburu, tinggal di gua, kena gempa bumi, kena lagi banjir, itu tertulis semua. Makanya setiap hari dibilang, ya, dikatakan apa? Dibilang, ya oleh karena engkau, bilang tuh, kami ada dalam bahaya maut, dibilang sepanjang hari. Nah, inilah kuncinya dikatakan. Saya tanya, dengan keadaan itu semua, Daud nyerah nggak? Enggak. Kita tahu Daud nggak nyerahnya dari mana? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Berarti sepanjang hari terus Daud bertahan dalam menghadapi apa? Yang tadi itu penganiayaan, penindasan, kesesakan, ketelanjangan, hanya kelaparan. Dia nggak punya duit, orang udah sampai dia ambil tuh makanan itu, roti itu persembahan, ya dia makan itu semua kelaparan. Dia dapat melewati. Artinya apa? Poin yang kedua adalah jangan menyerah dengan keadaan. Ya kalau Anda mau lebih dari pemenang, jangan menyerah dengan keadaan. Ya mau ditindas mungkin kalau sekarang, sekarang nggak ada penindasan, jangan salah. Ya dulu memang secara fisik, sekarang secara psikologis. Psikologisnya apa? Saudara mungkin Anda ditindas di kantor. Ada bos yang nggak percaya, Anda percaya, saya udah ngalamin kayak begitu, ya, disingkirin sama bos, udah pernah seperti itu, ya, mesti tanda tangan saya ada proposal buat program, saya dulu cuman departemen saya kecil waktu itu, ya, punya budget cuman 4,2 M waktu itu, ya, 4,2 M dia bikin program, ini semua bikin program nih 1,8 M, kan ada budget loh bikin, saya cek. Kok nggak berhubungan dengan sistem yang ada karena saya bagian yang ngerti IT juga waktu di Coca-Cola. Kok nggak ngubung kok nih terpisah ya? Ya pokoknya udah bikin aja proposal. Saya tanya ke GM saya, Pak, anak Tuhan juga,
Jangan wal salah, saya tahu salah. Kalau mau Bapak tanda tangan dulu waktu gitu. Kan lu tanda tangan, jadi kita lempar-lemparan nih. Udah taruh aja di bawah. Tahu? Organisasi saya digeser, anak buah saya digeser. Enggak jadi masalah. Ya, Tuhan berkati saya tetap. Amin. Suatu saat saya pindah ke Smart Friend, orang itu pegang jabatan yang tertinggi di salah satu. Ya ntar saya nggak usah sebutin lah ya. Ntar kalau kenal berarti di tracking nanti dapat. Pokoknya posisi tertinggi. Saya baru masuk di Smart Friend. Dia lihat saya. Ngapain tuh Waluyo di situ? Posisi paling tinggi. Ada orang yang di Smart Friend nanya, kok kenal Pak sama dia Pak? Siapa? Oh itu. Saya cuma bilang aja. Nah takut dibilang. Karena kita jujur. Kita nggak perlu ditindas. Orang ditindas itu waduh. Pengalaman yang ada jemaat-jemaat Tuhan yang mula-mula ditindas semakin merambat. Jadi saudara yang di kantor semuanya nggak perlu takut, jangan menyerah dengan keadaan. Terus pertanyaannya simpel, ya Om, ya Pak, jangan menyerah keadaan. Emang jaminannya apa dari Tuhan? Ya kalau kita nggak menyerah tuh iman. Terus kalau kita ditindas kita gimana? Kalau kita dianiaya gimana? Ini secara psikologis loh ya, kalau sekarang udah enggak. Kalau kita ngalami kelaparan gimana? Apa mau kalah seperti itu? Memangnya kalau kita punya keyakinan itu kita mau dapetin apa? Jaminannya apa? 2 Korintus 4 ayat 7. Ya. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan di sana apa? Ya, ini tentang harta apa rohani dalam bejana. Tetapi harta itu ya yang kami bilang tetapi harta itu kami punyai dalam bejana dalam tanah liat, dibilang supaya dibilang nyata bahwa amin, nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari bukan dari diri kami. Artinya ya kalau kita miliki Kristus, ya dibilang harta itu sebenarnya tuh harta itu ini Kristus, bicara tentang Kristus. Bejana tanah liat itu kita ini bejana. Jadi Kristus yang dalam hidup kita itu ya, kalau ada Kristus dalam diri kita ini ya, itu ada kekuatan yang melimpah-limpah. Amin. Yang berasal dari siapa? Dari Allah. Itulah yang beri kekuatan kita sanggup ya menghadapi apa yang namanya itu penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, kehausan. Apa iya? Caranya seperti apa? Coba lihat di ayat 8-nya. Ya, tadi 2 Korintus 4 ayat 8. Dikatakan apa? 2 Korintus 8. Dalam segala hal kami dikatakan apa? Namun tidak terjepit. Kami habis namun tidak. 9-nya coba lihat dikatakan apa? Kami diani namun tidak tinggal. Amin. Terus namun tidak. Amin. 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 Jangan takut yang namanya penindasan. Jangan takut sama aniaya. Itulah jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Tenang nak, kamu hadapi. Ya kan? Keluarga juga tenang. Suami istri gak usah berantem. Gak usah apa. Ya kan, kalau ada kusut semua segala macam semua. Tenang, tenang. Ada BPJS katanya dia. BPJS naon atuh? Bilang tuh. Berharap pada Yesus saja. Amin, iman, berharap pada Yesus saja. Jangan sampai ada KDR. Wah, kekerasan dalam rumah tangga. Orang Kristen perlu ada KDRT enggak? Perlu ada, tapi beda. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi Kristus dalam rumah tangga. Amin. Ya, kalau ada Kristus dalam rumah tangga, itu semua kita pada saat kita dalam segala hal kami ditindas, kami tidak terjepit, habis akal nih, gimana kita mau usaha apa nih? Kita mau usaha apa nih? Bilang gitu. Dikatakan apa? Tidak, namun tidak putus asa. Katakan kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tenang, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tolong kita dihempaskan. Karena apa? Keluar karena percaya Kristus. Kamu terima Kristus ya. Kamu terima tuh jadi orang Kristen. Keluar dari rumah ini. Enggak ada warisan buat kamu. Enggak akan binasa. Tuhan akan pelihara. Itulah kalau kita mau jadi orang lebih daripada pemenang. Ya sekali lagi ya, jangan menyerah dengan keadaan. Melainkan berserah kepada
Tuhan akan nyatakan itu. Karena ada jaminan yang kita pegang. Terus kalau itu nanya lagi, sering kali kalau kita PA tuh sering nanya, oh ya kalau gitu kita ngalamin gitu tujuannya apa? Cuman gitu doang biar gak kejepit, biar gak putus asa. Ya, terus bilang apa lagi dia bilang, ya gak ditinggal sendirian, gak diempaskan. Coba di ayat 11-nya, masih 2 Korintus 4 ayat 11. Dikatakan apa di sana? 2 Korintus 4 ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus, nah karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Amin. Amin. Luar biasa. Sama tadi di kitab tadi yang kitab Roma pasal 8 ayat 36. Oh, yang apa dirasakan oleh siapa? Daud dibilang, aduh, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dijadikan domba-domba sembelihan. Paulus juga bilang, dikatakan apa? Di sana dikatakan ya, sebab kami yang masih hidup ini diserahkan terus-menerus kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Agar hidup Yesus, ya. Hidup Yesus menjadi nyata. Jadi tujuannya apa kita ngalamin ini semua? Supaya kita punya menang, berserah terus kepada Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan, supaya ada hidup Kristus di dalam kehidupan. Iya, baru orang lihat. Makanya gak usah heran saudara kalau di lapangan. Ya sering kali ada orang muncul, orang dunia. Ini kalau orang Betawi bilang, gila tuh orangnya, gak ada matinya. Padahal dia susah loh. Ya, padahal saya tahu dulu dia dulunya itu makan aja susah. Pernah gak dengar gitu? Tapi dia tetap bertahan tuh. Bisa, bahkan dia sukses tuh anaknya. Diberkati itu semua. Ya enggak? Karena apa? Ada kehidupan Yesus nyata. Karena apa? Kita pegang iman kita. Kita tidak menyerah dengan keadaan, melainkan berserah kepada Tuhan. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita, untuk kita menyatakan, loh ini dia yang namanya lebih daripada pemenang. Ini baru, kalau cuma mau menang doang sih, ya undian orang dunia sih, nilainya. Jadi di compare tuh nilainya beda. Ya, kalau cuma tahan lapar, aus doang habis itu menang, itu nilainya beda dengan kemenangan yang kita punya. Karena kemenangan kita adalah kemenangan oleh Kristus. Makanya teruslah bertahan dengan kehidupan baru saudara. Amin. Saudara mau? Poin yang ketiga, ini yang terakhir. Dikatakan di ayat 37-nya. Ya, di ayat 37-nya dikatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, tetapi dalam semuanya itu, apa tuh semuanya itu? Yang tadi itu di ayat 35 dan 36, penindasan semua ya, oleh karena engkau kami ada di bahaya itu semua. Nah, kalau gitu kita bisa lalui semua, kita punya keyakinan, iman, kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita justru berserah kepada Tuhan. Kalau itu kita pegang semua, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada menang. Saudara tahu, ini saya buat compare lagi. Orang yang menang deh. Ya, di situ dibilang orang lebih daripada orang menang. Kalau dibilang, kalau King James-nya itu dibilang more than conquerors. Jadi lebih daripada penakluk. Anda tahu Mike Tyson deh. Berapa kali tuh pukul? Orang 2 ronde, 3 ronde jatuh. Ya, tapi dia kalah juga sih. Atau ini di MMA. Tahu yang namanya Khabib yang lawan Mike Gregor? Mungkin nggak tahu yang apa? Tinju itu. Kalau dia nggak ada yang ngalahin tuh. Ya. Itu Mike Gregor yang sering ini ya, kelompok inilah ya, orang Rusia tapi seberang lah orang Ismail ya. Ini Mike Gregor ini memang orang Amerika. Waduh, tapi ya Kristen KTP kalah dia. Ya, tapi saya mau bilangkan, orang dunia mungkin bilang, si Khabib ini kuat, hebat, dia pemenang, dia penakluk, nggak ada yang ngalahin. Tapi kita mau bilang, itu mah kecil dibandingkan dengan kemenangan yang kita miliki. Karena apa? Dia sifatnya terbatas. Kita punya sifatnya kekal, terbatas, makin tua mati hilang. Betul? Tapi kehidupan baru yang kita punya di dalam Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, di ayat, di kata-kata yang terakhir,
Tetapi dikatakan apa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan yang melakukannya. Dan poin yang ketiga adalah ya, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kalau Anda mau lebih dari pemenang, gak usah takut. Yang gak dapat kerjaan, mungkin dengar aduh ramalan ya IMF tahun ini 5% pengangguran, tahun depan 5,1%, nambah pengangguran. Yang nggak tahu tahun 2027 itu berapa persen lagi. Tapi ingat, izinkan Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, Anda juga akan mendapat pekerjaan. Amin. Ada yang sini masih nganggur? Enggak. Wah, luar biasa. Mantap. Ya, itu karena Tuhan ada. Ya, anak saya juga baru kerja yang nomor 2 ya. Baru Februari kemarin masuk Bank Niaga. Ya kan orang repot, aduh gimana tuh anak dia, tahu-tahu terima, ada Mandiri, ada Niaga. Bilang tuh, ya Mandirinya nyaris, ini yuk Pricewaterhouse juga nyaris. Ini anak diem-diem bilang tuh, dia kerja. Pintar ya kan, maminya senyum-senyum dapat jatah, tapi bapaknya enggak, heran. Ya, yang dapat mami dapat berkat. Tapi sekali lagi kalau kan ya dikatakan izinkan Tuhan bekerja, karena itu oleh siapa? Oleh Dia. Makanya Roma 8 ayat 28, balik lagi ke Roma 8. Tapi yang ayat 28 dikatakan di sana, tetapi Allah, tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Izinkan Tuhan bekerja, Anda akan menjadi orang pemenang. Ya, kalau saya ditanya, aduh itu terlalu banyak. Terlalu banyak saya mau ceritakan gimana Tuhan bekerja. Anda pernah dapat nggak pekerjaan sekali dapat pekerjaan 5? Dia bersamaan itu 5. Saya dapat, tapi baru dipecat sebelumnya. Berantem sama GM, anak muda dulu. Gebrak meja. Habis dibilang saya insinyur tolol, enak aja. Saya keluar dari UI, pinter-pinter dibilang insinyur tolol, dibilang. Dia dosen di sana, di ITB dia memang. Baru pulang dari Perancis. Namanya baru lulus bukan diajarin, dibilang. Ya gara-gara ada nama, dia ngomong, saya tanya 2 kali, 3 kali. Tapi itu nggak boleh ya, jangan dilakukan. Akhirnya darah mudanya keluar, saya gebrak meja, itu salah. Saya pikir bapak pinter, ternyata bapak tolong, bayangin GM digitunya, saya diusir lah dari ruangan. Nah itu nggak baik, bengong saya, salah ya saya ya. Mau nikah baru ngelamar Tante Vera, kok dipecat, mau makan apa? Ya, mau makan apa? Doa terus, Tuhan tolong. Sekali dapat melimpah ruah, Coca-Cola dapat, perusahaan Jepang dapat, ada perusahaan Singapura dapat. Tinggal milih, karena apa? Tetap pegang iman. Tapi kalau ngaku salah di hadapan Tuhan, ini salah saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu yang paling penting, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, Tuhan akan pelihara hidupmu. Dapat sekali 5, bingung saya milih, ya udah deh, akhirnya cari yang gajinya paling gede mana, di Coca-Cola. Akhirnya di Coca-Cola kerja, karena ya ini yang paling gede nih, lumayan nih ya, makan dengan istri. Nah, sekali lagi Tuhan akan berkati itu semua. Dan yang paling penting, ketika Tuhan bekerja, pastikan ya itu berlaku terus menerus, jangan sampai setengah-setengah. Ayat terakhir sebagai ayat penutup, Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca bareng-bareng. Mazmur 37 ayat 5. Dapat? Mazmur 37 ayat 5. Dapat? Kalau dapat 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka amin. Tadi kan dibilang jangan bergantung, jangan menyerah dengan keadaan. Serahkanlah kepada Tuhan. Terus percayalah kepadanya,
miliki keyakinan iman, maka ia akan, berarti Tuhan izinkan Tuhan bekerja. Hasilnya apa? Ayat 6-nya lihat dong ya. Ini baru berkat yang akan kita terima. Ayat 6-nya dibilang apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu. Nah, dilihat tuh kebenaranmu. Tahu seperti siang, semua orang bisa ngelihat. Oh benar kalau ikut Tuhan, Anda jadi kesaksian. Benar kalau ikut Kristus. Benar kalau punya iman. Benar kalau gak menyerah dengan keadaan. Benar kalau izin Tuhan bekerja. Ternyata benar loh, Tuhan itu akan tolong. Terang nih, bukan dalam gelap. Ya, kalau kebenaran dalam gelap lain hal gitu. Ya, dibilang dalam terang ditunjukkan. Jadi gak cuma itu dikatakan apa? Hakmu juga. Seperti terang sama siang, apa bedanya? Sarwaken ya kalau orang Sunda bilang. Sama aja, artinya hak kita. Hak apa? Hak untuk menerima berkat dari itu. Baru berkatnya dah. Jangan nuntut berkat-berkat mulu tapi gak punya iman. Ya, nuntut berkat-berkat mulu tapi gak mau berserah kepada Tuhan. Minta berkat-berkat mulu tapi Tuhan suruh gini, enggak mau. Tapi kalau kita pegang ini semua, hak kita, oh Tuhan kasih. Itu seperti Ulangan pasal 28. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini, maka engkau akan diberkati, keluar masuk diberkati, adonanmu diberkati, kambing dombamu diberkati. Semua apa yang kita kerjakan kalau kita sesuai dengan firman Allah, Tuhan berkati. Nggak usah takut, jabatan naik sendiri ntar. Saya dulu naik sendiri, Coca-Cola dari bawah sampai posisi yang paling atas, kepala departemen. Sampai umur paling muda, ya dibandingin yang lain, kepala departemen itu udah 40 tahun ke atas, saya masih umur 34 waktu itu, udah posisi itu saya pegang. Orang-orang pada ngiri, pernah nggak naik gaji sampai 52%? Wah saya pernah. Bulenya yang kasih 52%. Dibilang HRD-nya waktu saya pindah Surabaya, HRD-nya apa? Marah-marah. Mana ada nih begini, orang paling tinggi juga 25%. Oh ribut. Udah wah lu diturunin saya. Tapi diturunin saya tuh masih lebih banyak. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Begitu bulenya sebulan kemudian datang. Waluyo, are you happy with your salary? Bilang gitu. Yes, I'm happy. It's okay. So, how much do you get? Bilang, berapa kamu dapat? Dia sebutin, stupid idiot. Waduh, lu kenapa ngatain gue stupid idiot? Saya bilang, dia bilang, gue kasih lebih banyak, kenapa lu mau terima segini? Oh gue gak tahu, gue ditawarin, lu gak pernah bilang. Saya bilang begitu. Oh dia marah, disamperin tuh HRD. Kenapa Waluyo dikasih begini? Tuhan yang melalui orang lain. Itu bully karena tuh saya dotted line ke dia, jadi karena kantor pusat. Saya bengong. Akhirnya sini bengong apa? Ya cuma ditambah. Wah nih gimana, HRD-nya nanya. Ya Pak kalau ditambah ya saya juga gak nolak, ya kan? Iya, mana ada orang ditambah gaji nolak. Orang saya segitu saya puas, yang nyuruh kan sana. Ya saya gak tahu, terserah Bapak. Dia bilang, oh payah nih bos lo nih, bulan nih lo. Jadi dia tuh, karena dia orang, ya maklum lah ya, orang seberang sana agak sirik-sirik sama orang Batak lah. Ya tahu ya di Medan orang-orang Melayu tuh begitu. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Selama Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, hak kita itu seperti tadi apa? Siang. Jelas hak kita, mau diumpet-umpetin nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tuhan tetap nyatakan itu. Nggak boleh, tetap Tuhan nyatakan. Jadi jangan takut. Bahkan gereja ini suatu saat saya percaya, ya apa yang telah dijadikan, wah Pak Johan melakukan ini semua, pasti akan lebih besar. Tuhan akan berikan tempat lebih besar. Yang penting yakin dengan iman. Jangan menyerah dengan keadaan. Amin. Izinkan terus Tuhan bekerja. Amin. Mari saya undang Singer dan WL lagi ke depan. Ya, sebagai kesimpulan, lebih dari pemenang itu ya bukan sekedar kita menang seperti biasa, tapi kita mesti taat. Ya, penuh dengan kasihnya. Ya, penuh dengan kasih Tuhan. Jangan menyerah, serahkan kepada Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, ya, sekaligus harus memiliki keyakinan iman. Kita bangkit diri bersama-sama, kita nyanyikan satu lagu walaupun kita berjalan dalam
lembah kekelaman. Kita percaya Tuhan ada menyertai kita. Amin. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan dan sempurna. sempurna, Hanya Kau yang layak hanya Kau-Lah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. selamanya. Ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Selama kita miliki iman, selama kita tidak menyerah dengan keadaan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka Dia akan menjadikan kita lebih daripada pemenang, bukan pecundang. Dia tidak pernah menjadikan kita ekor, Dia selalu angkat menjadi kepala. Kepala bukan berarti kita menjadi pimpinan, tapi disitulah berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan sedetik pun tidak pernah Dia tinggalkan. Dia katakan pada saat kita dianiaya, kita
kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Pada saat kita ditindas, kita tidak terjepit. Mungkin kita kehabisan akal. Kita mau bikin apa lagi nih Tuhan? Tapi Dia beri kekuatan buat kita untuk tidak berputus asa. Dan kalau ada pun di antara kita yang mungkin kau dihempaskan oleh keluarga karena kau mengiring Yesus, Tuhan bilang, kau gak akan binasa, kau tidak akan mati, tapi Tuhan akan menghidupkan engkau, akan menunjukkan kuasa-Nya, mujizatnya nyata dalam kehidupan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, bisa dinaikin satu lagi. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, ya Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamat Ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamat. Amin Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Haleluya Yesus. Hamba-Mu berhenti Tuhan berbicara, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang tidak pernah menutup mata pada saat kami mengalami penindasan. Engkau tidak pernah menutup mata Tuhan pada saat kami menerima aniaya kesesakan.
Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah menutup telinga pada saat kami mendengar, menyampaikan doa-doa kami, cerita doa kami. Bahkan Engkau bukan Allah yang melipat tangan-Mu Tuhan, yang membiarkan kami dalam bahaya. Pertolongan-Mu nyata buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu mau menjadi Tuhan orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, amin Yesus. Kami punya Engkau, kami punya Yesus, karena Engkau telah menang dari kematian. Biarkan kami terus Tuhan hidup bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang ajaib, yang membedakan kami dengan orang-orang yang di luar dan tidak percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, silakan. Oke. Ya, shalom semuanya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Yang diberkati lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kita ucapan syukur kita buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita dari Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Waluyo Jatirama. Benar ya? Oke, Tuhan berkati, Tuhan pakai terus luar biasa. Amin. Ya. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sekarang kita sudah menggunakan barcode ya. Jadi dan kalau memakai amplop silakan kita sudah menyediakan kotaknya. Oke, kita naikkan satu pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh,
Mengadakannya kesaksian yang luar biasa. Naiknya nggak tanggung-tanggung 52%. 2 kali lipat lebih dari biasanya. Amin. Itulah Tuhan kita ya yang luar biasa. Tidak akan sia-sia kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita hadir pada pagi hari ini. Banyak berkat yang sudah kita terima. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, kita ada setiap hari Sabtu di Gereja Betani Jemaat Immanuel ada ibadah doa fajar setiap jam 5 pagi hingga selesai di tempat ini, dan siangnya kita ada ibadah WBI jam 3 sore hari Sabtu di tempat ini Gereja Betani Jemaat Immanuel, dan ada ibadah Yud juga di lantai 3 jam 15.30 ya, ibadah Yud di tempat ini. Dan hari Minggu seperti biasa ada ibadah raya jam 10 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu di lantai 3. Dan untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus. Saya mengundang untuk semuanya hadir mengikuti perjamuan kudus. Dan di sini juga kita ada yang rindu untuk melayani. Ya, ini adalah Friday prayer night. Ya, saya baru belajar bahasa Inggris. Doa semalaman, bahasa Indonesianya seperti itu kira-kira ya. Ya, kita ada doa semalaman di Jumat pertama setiap bulan jam 10 malam hingga pagi jam 5 pagi hari Sabtu selesainya. Itu ada 2 sesi jam 10 sampai jam 12. Nanti mulai lagi jam 2 hingga selesai. Ya, bagi saudara yang rindu untuk mengikutinya, kita undang untuk sama-sama berdoa di dalam rumah Tuhan di tempat ini setiap hari Jumat malam pertama setiap bulan. Setelah itu yang rindu untuk melayani, masih banyak kesempatan yang Tuhan kasih ya. Kesempatan yang terbaik saat ini kita buka hati kita, sudah mengerti firman Tuhan yang sudah ditaburkan tadi, kita waktunya telah tiba untuk kita buka hati kita. Jangan kita malu, tetapi kita pandang salib Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, bentuknya apapun sama di mata Tuhan. Jadi kita buka hati kita, sama-sama kita maju di dalam Tuhan. Dan kita percaya kesempatan yang luar biasa, kita sama-sama mau berkumpul di kerajaan sorga. Nggak apa-apa desek-desekan juga ya. Jangan lihat ukuran body gitu, tapi kita lihat hati buat Tuhan ya. Hati kita harus masuk di dalam Tuhan. Amin. Ya, bisa menghubungi saya atau saudara Verlin. Dan inilah di minggu kedua bulan 5, 2 minggu lagi ya, bulan 5 ada cek kesehatan. Jadi yang ingin cek kesehatan bisa hadir di minggu kedua. Semuanya kita sediakan untuk cek gula, cek asam urat, semuanya ada di sini. Kalau nggak ada, ya tadi Pak Waluyo udah bilang pakai BPJS ke klinik masing-masing ya. Ya, itu aja ya. Kita jaga kesehatannya mulai saat ini ya, biar Bu Dokternya nggak marah-marah ya. Oke, kita berdoa semuanya sehat selalu. Tuhan pasti kasih kesehatan sehingga kita bisa selalu berkumpul sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Ya, kita akhiri ibadah kita dan kita naikkan satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Engkau memberkati aku dan memperluas
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang Kau sediakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikannya, kami percaya Engkaulah pemimpin di dalam ibadah yang Kau sediakan. Begitu juga Engkau adalah pemimpin yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami segala apapun doa yang akan kami panjatkan, kami percaya Engkau akan jawab dengan yang terbaik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Baik WL Singer pemusik Tuhan dan yang lainnya, kami percaya Tuhan tangan-Mu bekerja terus Tuhan di dalam kehidupan apapun Tuhan pelayanannya. Kami percaya Tuhan berkat yang Kau sediakan semuanya sama rata Tuhan. Semuanya ya pasti yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Segala pergumulan apapun di dalam kehidupan kami, Engkau menjawab dengan yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Berkat-Mu tercurah semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati keluarga besar Bapak Waluyo Jatirama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati selalu apapun kerinduannya, baik untuk keluarga besarnya, anaknya, istrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Tuhan baik dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai terus lebih luar biasa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesaksiannya anaknya Nael Tuhan sudah diterima kerja di Bank Niaga. Kami percaya itu semua karena tangan-Mu yang begitu mengasihi keluarga Bapak Waluyo yang begitu indah sehingga anaknya semuanya Tuhan Kau berkati baik Jamie, Nael dan Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah anak-anaknya Tuhan selalu menjadi kesaksian-Mu, terang-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Segala cita-citanya Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang terbaik Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya tutup bungkus keluarga Bapak Waluyo Tuhan, kemanapun melangkah Tuhan, kami percaya terang-Mu selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan gereja yang ada. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan cuaca yang terbaik sehingga kami bisa berkumpul bersama Tuhan di dalam setiap kegiatan yang Kau sediakan, serta kesehatan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Engkau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Yohan Sofian Tuhan, istri, anak mantu dan cucunya semuanya Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan, biarlah Bapak Gembala kami Tuhan mempunyai hati yang selalu Tuhan bersyukur berserah hanya kepadamu Tuhan. Terus mengandalkan Engkau di atas pengembalaannya Tuhan. Kami percaya segala apapun kerinduannya Tuhan untuk kemajuan rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pemimpin Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu nyata Tuhan di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menabur maupun yang hadir pada hari ini semuanya Tuhan. Kau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel, semuanya Engkau yang menyediakan Tuhan. Begitu juga kerinduan kami semua Tuhan untuk memiliki rumah-Mu, gereja-Mu Tuhan secara permanen Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu sudah mengatakan gereja-Mu akan diperlebar Tuhan. Gereja-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa yang merindukan-Mu Tuhan dapat berteduh bersama memuji memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya begitu juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Para pemimpin kami dapat menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan firman-Mu yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya terang-Mu menyertai dunia ini Tuhan.
Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja, baik di dalam hidup kami, di dalam bangsa dan negara kami, begitu juga di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya Engkau telah sucikan dan kuduskan makanan ini untuk selalu menjadi sumber kesehatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita, memberikan damai sukacita dan memberkati di setiap pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai, sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Lomo mima Tuhan. Ayo. Amin. Haleluya. Nunga tangkas ditobus. Bener gak?